Halo semuanya, selamat datang di tutorial Practical Image Processing using Python. Balik lagi, sebelumnya kita belajar tentang gimana caranya untuk ngeload image, terus nge-display. Oh my god, ayam. Shut up! Ngeload image, mendisplaykan dan menyimpan data. Pada tutorial episode ini kita akan belajar mengenai bagaimana caranya menggambar gambar di gambar. Membingungkan? Ya, memang membingungkan. Jadi kita mau menggambar hal-hal yang sederhana kayak garis, lingkaran, kotak, terus kontur, dan lain sebagainya. Itu di gambar yang kita punya. Ini bisa bermanfaat untuk banyak hal. Misalnya kalian mau mendeteksi sesuatu di sebuah gambar. Setelah kalian udah tahu di mana gambarnya, biasanya kalian mau ngasih penanda. Oh iya, gambar itu di situ. Misalnya kalian kasih bulat lah, kasih kotak lah, kasih tanda panah lah, kasih apalah misalnya kayak gitu. Oke, untuk yang pertama kita load, karena kita mau menggambar di gambar yang kita punya, maka kita akan load dulu gambarnya dengan manggil image sama dengan cv2.imread. Ingat, argumennya adalah nama dari gambarnya, yaitu kocheng.jpg. Selanjutnya adalah misalnya kita mau nampilin dulu pakai matplotlib, karena kebanyakan dari penggambaran ini adalah mengetahui koordinat dari size dan di mana kita mau menggambar, jadi kita harus pakai matplotlib untuk tahu koordinatnya. plt.imshow dari si image-nya. Ingat, matplotlib nggak perlu argumen nama frame. plt.show, Ctrl B untuk run. Ya, ini gambarnya, dan kucingnya masih biru seperti avatar. Dan di video sebelumnya aku tuh maksudnya bilang kucingnya kayak kena belau ya, bilau. Kalian tau nggak belau? Oke, anyway. Setelah itu misalnya kita mau menggambar line dulu. Misalnya kita bikin gambar garis. Misalnya kita bikin nama variabel baru namanya kucing garis. Kucing garis sama dengan cv2.line. Jadi cv2.line ini adalah method yang digunakan untuk menggambar line pada sebuah image, dan argumen yang pertama yang diambil oleh si cv2.line adalah gambar apa yang mau digambarin itu, karena kita mau gambar di gambar kucingnya yang udah kita panggil sebagai image, jadi kita taruh image. Yang kedua dan ketiga adalah koordinat titik awal dan titik akhir. Karena untuk membuat sebuah garis kan minimal kita harus punya sebuah titik kan. Karena dengan dua buah titik ini, misalnya di sini sama di sini, kita baru bisa tarik garis di dua titik tersebut. Titik pertama misalnya ya aku kasih komen dulu deh. Kan aku mau gambar, misalnya aku mau gambar garis di sini nih. Misalnya dengan koordinat 310,200 sampai ke 580,200. So, cara bikinnya adalah titik pertamanya adalah 310,200, titik keduanya adalah 580,200. Argumen keempatnya adalah warna. Warnanya karena ingat OpenCV itu pakai apa? BGR atau RGB? Ya, BGR. Karena BGR, misalnya aku mau pakai warna biru, jadi aku bikin biru misalnya warna merah deh. Misalnya warna merah berarti BGR, B-nya aku nolin, G-nya aku nolin, R-nya aku 255-in atau maksimalin. Tentang pembahasan mengenai format gambar dan lain sebagainya ini akan dibahas lagi di tutorial selanjutnya. Warnanya udah, yang terakhir adalah width-nya atau ketebalan garisnya. Misalnya aku pakai ketebalan garis 30 pixel itu tebalnya. Jadi again, untuk membuat garis, argumennya adalah pertama image-nya apa, yang selanjutnya adalah titik awalnya apa, titik akhirnya apa, warnanya apa, lalu si ketebalannya berapa. Misalnya aku mau tunjukin, displaykan. Ingat, kita butuh nama frame-nya kucing garis
kucing garis cv2.im wait key no, karena kita nggak ada di loop. Oke. Ini yang PLT-nya. Oke. Sekarang kucingnya jadi kayak pakai headband Naruto. Ya, jadi ini adalah garisnya. Seperti yang tadi dibilang, ini titik awalnya di sini, titik akhirnya di sini. Warnanya merah dan ketebalannya adalah 30 pixel atau 30 apa ya namanya? Kayaknya 30 pixel deh. Setelah itu misalnya kita juga mau bikin circle, lingkaran. Kita bikin kucing gambar lingkaran. Misalnya kucing circle. Kucing circle-nya para kucing. cv2.circle. Untuk circle ini argumen yang pertamanya sama, image-nya apa. Lalu untuk membuat sebuah circle yang minimal diperlukan adalah titik tengahnya atau senternya dan koordinatnya kan, intinya yang sebenarnya yang paling utamanya itu. Jadi titik tengahnya misalnya aku mau bikin di 450,350 untuk titik senternya. Lalu untuk jari-jarinya misalnya 30. Dan selanjutnya adalah argumen warna, sama kayak tadi, misalnya aku mau bikin warnanya jadi warna biru. Karena BGR berarti B-nya aku maksimalin 25500. Again, ini bakal dibahas lagi selanjutnya di tutorial selanjutnya. Lalu ketebalannya, aku mau ketebalannya 5 aja deh. Sama kayak di atas, cv2.im show kucing circle. Ctrl B. Oke. Yap, ini untuk gambar yang pertama yang garis dan kucing circle. Nah, ini circle yang dibuat ya, jadi dia pas banget sama hidungnya. Harusnya warnanya emas ya, jadi kayak Sonic gitu lagi ngejar-ngejar koin. Oh ya, satu hal mungkin ada yang nanya, kenapa sih di kucing garis tuh nggak ada circle-nya? Dia cuma garis doang, tapi di kucing circle dia ada garisnya. Nah, alasannya adalah walaupun kita naruh nilai dari return dari ini sebagai kucing garis, tetap aja sebenarnya kita itu juga mengubah si image-nya itu sendiri. Jadi ketika kita udah mengeksekusi ini, sebenarnya kita nggak cuma bikin gambar yang ada garis kucing bergaris itu di variabel kucing garis, tapi juga kita bikin gambar si image-nya itu jadi ada garisnya. Makanya pas dimasukin ke yang image-nya yang di sini, ini si garisnya, si gambar ini tuh adalah kucing yang udah ada bergaris gara-gara si ini. Makanya di bagian yang kucing garis itu nggak di circle-nya, tapi di langsung kucing circle ada garisnya. Nah, gimana caranya untuk mengatasi ini? Misalnya aku cuma mau kucing circle-nya aja ya. Misalnya kalian bisa pakai ini, misalnya pakai NumPy copy. Jadi kalian bikin kopian dari image-nya. Jadi yang kalian masukin tuh bukan image aslinya, tapi kopian dari image-nya. Contoh, misalnya image underscore copy. Aku bikin gambar baru dengan cara np.copy dari si image-nya. Nanti yang aku proses di cv2.line dan cv2.circle-nya adalah si image copy-nya. Tapi dengan syarat aku harus bikin juga di sini. Nah, lihat sekarang di kucing garis itu nggak ada circle-nya, dan di kucing circle juga nggak ada garisnya. Kayak gitu. Jadi intinya tuh kita bikin gambar baru, menduplikasikan gambar baru dengan menggunakan np.copy, dan kita namain image copy. Sekarang kita memang menggambar di image copy, tapi ternyata si image copy-nya didefinisikan lagi, yaitu adalah duplikasi dari image-nya.
makanya yang belum ada gambarnya. Pas kita gambar di circle, ya udah berarti nggak ada garisnya itu sendiri. Tapi untuk sekarang aku mau biarin aja deh, nggak masalah. Ada ini juga, nggak masalah. Ada apa? Ada bertumpuk-tumpuk juga nggak masalah. Ya kita anggap aja kita udah ngerti lah ya mana yang circle, mana yang mana yang circle, mana yang garis. Oke, selanjutnya adalah gambar apa lagi sih? Rectangle, gambar kotak. Kita bikin kucing rectangle. Aku harusnya ini ya, konsisten sama namanya. Oke, aku akan konsisten sekarang. Kucing underscore rectangle, cv2.rectangle. Oke, untuk buat rectangle yang dibutuhkan adalah apa? 2 buah titik kan, titik awal dan titik akhir. Ingat, rectangle ini bisa jadi persegi panjang, bisa jadi persegi. Yang penting adalah 2 titiknya. Jadi 2 titiknya ini kan misalnya ini kotak nih. Atau enggak, ya kayak gitulah, sebuah kotak. Jadi yang dimaksud dengan titik awal dan akhirnya adalah titik awalnya ini sudut atas kiri, itu titik awal, dan titik akhirnya adalah sudut bawah kanan. Jadi kayak gitu. Nah, misalnya aku mau bikin gambar di kepala kucingnya, mungkin di sekitar sini. Misalnya aku pakai koordinat, aku udah bikin sebelumnya, 250,2500 di sini misalnya, 100, itu untuk titik pertamanya, dan titik keduanya adalah misalnya 610,400. Jadi aku bikin aja. Oke, argumen yang pertama sama aja, image-nya. Setelah image-nya, aku mau titik pertama. Titik pertamanya adalah yang tadi aku bilang berapa? 250,100. 250 adalah X-nya, 100 adalah Y-nya. Titik keduanya adalah 610. Ya nggak sih? 400. Argumen ketiganya adalah sama, yaitu si warnanya. Misalnya aku mau bikin green aja gitu. Misalnya aku mau bikin green, berarti BGR, blue-nya 0, ini kemana ya? Blue-nya 0, green-nya 255, warnanya 0. Lalu aku tampilin lagi Ctrl C, Ctrl V, Ctrl V, Ctrl B, tukeran. Hasilnya adalah ini adalah garis yang tadi kita bikin. Kalian juga by the way lupa bisa juga ngasih width atau ketebalan garis. Defaultnya itu 1, cuman misalnya kalau misalkan kamu mau 10 misalnya, bisa. Ya ini garis hijau ini kotak hijau ini kita bikin. Cancel aja ini yang tadi. Itu untuk rectangle. Selanjutnya kita coba gambar apa ya? Selanjutnya itu kita gambar teks. Misalnya kamu gambar sebuah teks. Misalnya kamu udah bikin udah deteksi, oh ya di sini ada gambar gambar gitar. Nah, udah gambar gitar, kasih kotaknya terus tulisan gambar gitar misalnya kayak gitu. Maka dari itu kita bikin kucing underscore malah gitar text sama dengan cv2.put text. Ingat T-nya yang kedua tuh gede. Put text untuk argumen yang pertama itu sama image-nya. Argumen yang kedua adalah teksnya apa yang mau ditulis. Misalnya aku tulis koceng planks. Argumen yang ketiga adalah titik awalnya. Jadi misalnya ini adalah sebuah teks, maka titik awal yang dimaksud titik awal adalah titik di mana titik huruf pertama bawahnya. Jadi kalian bayangin sendiri lah. Jadi kalau misalnya ini teks nih, titik yang dimaksud adalah nih yang di sini nih, bawahnya
jendelanya Q ini. Misalnya aku mau taruh di 300,50. 300,50. Selanjutnya adalah jenis font. Sebenarnya bisa kalian cari aja mungkin di internet font-font OpenCV. Tapi sekarang biar cepat aja kita pakai cv2.font. Ini gede semua ya. Apa sih? Hershey Simplex. Itu salah satu font yang nggak banyak pilihan font di OpenCV karena memang tujuannya bukan artistic font, tapi kayaknya nggak tahu deh, mungkin bisa nambah yang lain. Selanjutnya adalah size dari teksnya. Misalnya aku kasih 1 biar kalian tahu default satunya apa. Kalau 2 tuh berarti 2 kalinya dari yang 1 itu, maksudnya jadi pengalinya itu loh. Kalau mau 1,5 juga bisa, jadi kayak gitulah. Selanjutnya adalah warna. Misalnya aku mau taruh warnanya adalah warna putih, karena warna putih adalah campuran dari semua warna dalam konteks pijar ini, maka aku taruh 255, 255, 255. Dan selanjutnya adalah ketebalan dari teksnya. Aku pakai 2 aja deh. Lalu kita tunjukkan Ctrl C Ctrl V, kucing teks, Ctrl B, boom. Oke, ini adalah kucing teks. Kucing belang. Ya pokoknya itu. Jadi ini adalah teksnya, warnanya putih dengan koordinatnya tadi kita set berapa? 250,100 ya. Ya, di sinilah kurang lebih. Terus font ukuran 1 tuh kayak gini. Ketebalan 2 tuh ukuran kayak gini ya. Bisa kalian sesuaikan dengan kebutuhan lah. Oke, yang selanjutnya adalah contour. Jadi contour itu adalah basically bangun datar yang yang seginya itu nggak terlalu menentu. Jadi bisa segi berapa aja. Tapi yang penting dia dikasih koordinat titik-titik mana aja sih yang harus dibikin jadi sebuah bidang bangun datar gitu loh. Nah untuk misalnya bikin nilai bidang datarnya, misalnya aku bikin data points misalnya. Points yang berupa array numpy np.array. Aku udah bikin di sini, kalian bisa copy paste aja. Jadi aku mau bikin titik-titik ini 0, 400, 200,400 dan 100,300. Itu data poinnya misalnya. Kalau misalnya aku punya data seperti itu, maka untuk menggambar konturnya adalah dengan cara seperti ini. Kucing underscore contour cv2.draw contour. Argumen yang pertama contours ya, karena banyak. Argumen yang pertama adalah tentu saja gambarnya sama kayak tadi, image. Argumen yang kedua adalah points-nya yang harus di save dalam array, jadi kayak array di dalam array gitu loh. So point 1. Selanjutnya adalah true or false. Ini biasanya mengarah ke apakah aku lupa lagi kalau nggak salah apakah bidang tertutup atau enggak gitu. Cuman buat sekarang kita taruh aja false. Lalu selanjutnya adalah warnanya. Misalnya aku mau jadiin hitam, kalau hitam ya 0, 0, 0. Jadi nggak ada warna sama sekali. Yang selanjutnya adalah ketebalan. Misalnya ketebalannya aku kasih 2. Kalau misalnya, kenapa ini di sini? Kalau misalnya aku munculkan di display cv2.imshow, set dah, ngapain sih gua? Yaudahlah, harusnya aku pas aja. Kucing kontur, kucing kontur. Ctrl B. Yap, jadinya adalah segitiga. Nah, padahal kan aku nggak bilang kalau si segitiga ini harus nutup kan. Aku cuma bilang
titik ini, titik ini, titik ini. Tapi dia karena tahu bahwa ini adalah kontur, jadi kontur tuh selalu bidang tertutup gitulah. Aku juga masuk nggak tahu yang tadi false itu argumen apa. Nanti aku akan cek lagi. Cuman jelas untuk kontur itu biasanya dia digunakan untuk bangun tertutup. Jadi ketika dia titik terakhir, dia akan mencoba untuk menggambar ke titik paling awalnya dia. Makanya ini tadi pas ketika kita specify titik ini yang pertama, titik ini kedua, titik ini ketiga, karena ini kontur, jadi dia lari ke nyari ke titik awalnya. Nah, yang lainnya sebenarnya mirip juga, ada yang namanya polylines. Misalnya aku bikin polylines di sini karena sama argumennya. Polylines image argumennya juga kurang lebih sama. Cuman ini kita kasih nama polylines. Misalnya kita hapus dulu yang ini, kita nggak tampilin dulu. Maka ketika kita bilang kucing polylines dan kita tampilkan, ya, Ctrl B. Oops, sebelumnya aku kok kayak banyak banget ya. Nah, kalau misalnya polylines itu dia nggak ketutup karena dia cuman garis yang banyak. Poly itu artinya banyak, lines itu artinya garis, jadi garis yang banyak. Jadi dia tidak memaksakan untuk menutup sebagai kontur kayak yang tadi, tapi dia lebih ke garis-garisnya aja. Kayak gitu. Oke, itu sudah cukup panjang banget tutorial untuk episode sekarang. Tapi yang jelas itu adalah bagian-bagian yang gambar-gambar yang lumayan berguna untuk image processing. Mungkin kalian butuh menggambar sesuatu untuk menandai sesuatu mungkin dan lain sebagainya. Itu aja mungkin untuk tutorial sekarang. Ini udah panjang banget. Sorry kalau ada kurang atau lebih. Kalau ada saran atau apapun kasih di komentar. Terima kasih sudah nonton. Sampai jumpa di episode selanjutnya.